Oke. Ya, jadi tadi belum capture-nya belum selesai, ada beberapa slide, silahkan. Kalau mau senyum lah. Oke. Kalau hari Jumat tuh pada gara ranteng. Oke, sip. Ya, jadi yang sudah tercapture sama saya adalah baru 79 orang. Oke, sisanya mungkin masih di masjid kali ya. Oke, baik. Kita bisa mulai perkuliahannya. Oke, jadi teman-teman, saya belum menentukan sebetulnya ya, apakah nanti teman-teman ujiannya itu menggunakan aplikasi e-ujian ataupun menggunakan Google Form saja gitu ya. Jadi nanti kalau mungkin nanti lewat e-ujian itu melalui fasilitator, mungkin nanti Teh Ria yang akan membantu. Tapi kalau melalui GCR itu nanti sama saya aja langsung gitu ya. Supaya nanti nilainya juga langsung keterima sama saya, bisa langsung diolah. Tapi saya belum menentukan ya mau pakai aplikasi apa. Tapi yang jelas untuk kisi-kisi soalnya atau rancangan soalnya insya Allah saya sudah siapkan. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan sedikit saja. Jadi nanti teman-teman kalaupun mau motong gitu ya, potong aja ya. Kita sharing aja, lebih ke sharing aja sebetulnya kah? Ya kalau hari ini. Oke, ini teman-teman sudah tampak ya di layar ya. Jadi teman-teman untuk hari ini yang ingin saya jelaskan itu adalah mungkin nanti ada beberapa contoh soal yang kita bahas bareng-bareng. Tapi sekali lagi, kalaupun misalkan ada pertanyaan di tengah-tengah yang ingin kalian sampaikan, sampaikan saja, potong saja gitu ya. Oke. Jadi teman-teman di sini materi yang akan diujiankan itu ada 3 ya. Kalau kita ingat-ingat kan memang materi yang pernah kalian pelajari itu cuma 3 dari himpunan, kemudian fungsi dan persamaan, kemudian diferensial. Itu kan materi utamanya yang sudah kalian pelajari. Nah, di himpunan ini himpunan, fungsi dan persamaan dan diferensial ini memang 3 materi yang akan keluar diujiankan, yang diujikan gitu ya. Ini memang bahasan yang akan diujiankan. Nah, terus ini mungkin sekalian kisi-kisi juga ya, bahwa apa saja sih bab himpunan yang akan keluar itu mengenai apa. Nah, di sini sudah saya tuliskan bahwa silakan nanti kalian pelajari ada definisi himpunan. Nah, himpunan itu seperti apa gitu ya. Membedakan suatu kelompok itu bisa dikatakan sebagai himpunan itu apa cirinya. Nah, seperti itu. Silahkan aja nanti kalian pelajari ya, terutama kalau untuk menyangkut teori, saya yakin teman-teman juga udah pinter lah gitu ya. Jadi yang pertama, berkenaan dengan definisi himpunannya sendiri itu bagaimana. Kemudian yang kedua, menentukan anggota himpunan. Nah, menentukan anggota himpunan ini bisa jadi ada hal-hal yang beririsan atau hasil dari operasi himpunan yang lainnya, gabungan atau misalkan anggota himpunan bagian atau apapun itu juga silakan nanti kalian pelajari lebih lanjut. Jadi yang pertama tadi mengenai definisi himpunan, kemudian bagaimana menentukan anggota himpunannya, kalian cari tahu. Kemudian selanjutnya adalah operasi himpunan, ya. Operasi himpunan itu mungkin intersection atau irisan, kemudian gabungan, kemudian selisih, terus apa lagi ya, satu lagi itu apa gitu ya. Nah, itu kemudian ada himpunan bagian dan juga penulisan himpunan. Itu jadi mungkin ada sekitar kurang lebih ada berapa soal ya di himpunan itu? Mungkin sekitar 6 atau 7 lah. 6 atau 7 soal mengenai himpunan. Nah, mengenai himpunan ini ya terdiri dari yang tadi itu ada yang termasuk definisi, kemudian ada yang bagaimana caranya menentukan anggota himpunan, kemudian mengenai operasi himpunan, himpunan bagian, dan penulisan himpunan. Itu mungkin ya. Kemudian di fungsi dan persamaan, kalau untuk fungsi dan persamaan, ini ada perbedaan relasi dan fungsi. Ya, perbedaan relasi dan fungsi, kemudian sifat fungsi, selanjutnya menentukan nilai suatu fungsi, persamaan garis,
bentuk grafik dari suatu persamaan dan titik potong grafik. Saya yakin ini semua sudah teman-teman terima kok gitu ya. Ada di PowerPoint saya sebetulnya ya, bahasan-bahasannya itu saya yakin saya sudah menyampaikannya. Teman-teman sudah menerima materinya, tinggal sekarang teman-teman mempersiapkan untuk menghadapi UTS dari hal-hal ini gitu. Jadi dipelajari lebih lanjut gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah materi tentang diferensial. Jadi ada kaidah diferensial, kemudian persamaan diferensial biasa, persamaan diferensial berantai, sama aplikasi diferensial dalam keseluruhan. Ini yang terbaru gitu ya. Jadi teman-teman mungkin totalnya itu kalau matematika itu nggak akan banyak-banyak kok, mungkin cuman 20 sampai 25 aja kok soalnya gitu. Dan itu tuh pilihan ganda. Jadi teman-teman tidak usah terlalu khawatir gitu ya. Cuman tidak usah terlalu khawatir juga tetap harus dipersiapkan ya. Ingat target awal kita teman-teman mau nilai apa gitu ya. Itu harus diniatkan dari awal dan kejar. Mungkin teman-teman juga nanti kan nilainya tuh langsung keluar, silahkan di-record sendiri gitu supaya nanti di akhir teman-teman juga bisa memperkirakan kalian dapatnya nilai apa, apakah dapat nilai A, B, C, D gitu atau E gitu ya. Jadi ini mungkin soalnya tadi balik lagi soalnya itu kurang lebih 20 sampai 25 aja dan ini pilihan ganda. Cuman nanti di akhir sebelum jawabannya dikirim teman-teman harus diwajibkan untuk mengupload coretannya gitu. Jadi kan biasanya tuh teman-teman ngotret ya di kertas gitu kan atau apa. Nah, nanti di akhir sebelum pengumpulan jawabannya kalian fotokan itu bukti oretan jawaban kamu kemudian diupload gitu ya. Walaupun ini pilihan ganda tapi saya ingin lihat proses teman-teman. Bu, gimana ada saya mah nggak usah pakai ngotet, misalkan langsung aja pikirin, langsung keluar jawabannya, itu nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, berarti kalaupun memang tidak ada yang harus diupload, ya sudah, tidak apa-apa gitu ya. Tapi kalaupun teman-teman ada proses orat-oretnya, potretannya, atau hasil penghitungannya, itu mohon nanti dilampirkan gitu ya. Oke, jadi ini materi yang akan diujikan. Nah, di sini saya melampirkan beberapa contoh. Misal gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah untuk himpunan dulu ya. Mungkin di sini yang paling aplikatifnya gitu ya. Ini contoh saja bahwa misal di sini ada bentuk narasi, ada kasus gitu ya, jika sejumlah 45 pasien di instalasi radiologi suatu rumah sakit melakukan treatment dengan posisi penyinaran yang berbeda dengan rincian sebagai berikut. Posisi PA sebanyak 30 orang, posisi AP sebanyak 32 orang, posisi PA dan AP sekaligus sebanyak 20 orang, posisi AP saja 2 orang, posisi lateral saja sebanyak 2 orang, posisi PA saja 4 orang, dan posisi ketiganya sebanyak 13 orang. Oke, contoh pertanyaannya tentukanlah berapa jumlah pasien yang melakukan treatment dengan 2 posisi saja. Bisa gabungan AP dan PA, bisa gabungan AP dan lateral, atau PA dan lateral. Dan adakah dari sejumlah pasien tersebut yang tidak melaksanakan treatment dengan posisi ketiganya? Nah, teman-teman, ini adalah contoh soal himpunan. Jadi ini mungkin menentukan berapa jumlah anggota himpunan ya, atau bilangan, mohon maaf nih kalau rada berisik ya, ini hujan di sini. Ini himpunan nih, mungkin yang kalian kenal himpunan ini bisa kita selesaikan dengan metode apa? Coba ada yang tahu? Ini pensilnya mana ya? Sorry. Duh, nggak bisa coret-coret nih. Ya. Coba, apakah bisa coret-coret di sini? Oke. Nah, jadi teman-teman di sini kalau kita lihat ini kan bisa kita ketahui, enak nih kayaknya kalau pakai pen display ya, tapi nggak ada. Diketahui misalkan
Apa coba yang ini di apa yang adanya itu adalah jika sejumlah 45 pasien. Berarti kan ada orang nih, ada orang. Total pasiennya itu N-nya anggap saja ini 45 ya. 45. Kemudian sekarang dia datang ke instalasi radiologi melakukan treatment penyinaran sinar X gitu kan. Kemudian di sini diketahuinya adalah posisi PA sebanyak 30 orang. Jadi apa namanya yang total melakukan posisi PA itu gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat proyeksinya pakai PA total ya kalau ini. PA total itu ada berapa? 30. Kemudian AP yang menggunakan proyeksi AP ini total ya, ini masih total juga. Saya singkat-singkat aja ya, mohon maaf kalau aneh, jadi aneh. Sebanyak 32. Kemudian posisi PA dan AP sekaligus. Nah, jadi misalkan satu pasien itu kan biasanya melakukan pemeriksaan itu bisa lebih dari satu proyeksi ya, teman-teman ya. PA dan AP sekaligus katanya. Jadi di sini PA dan AP sekaligus nih. PA, dan AP. Ini mohon maaf agak lambat ya. Itu ada berapa? 20 orang. Terus posisi AP saja, jadi AP saja. Kalau yang tadi, teman-teman, ini AP total. Bisa jadi AP total itu dia digabung sama PA juga, digabung sama si lateral juga. Pokoknya mah total orang yang melakukan pemeriksaan AP itu ada 32, kemudian yang menggunakan dua proyeksi itu ada 20, kemudian sekarang AP saja nih, AP saja tidak menggunakan proyeksi lain. AP saja. Aduh, nggak enak nih. AP saja 2 orang. Oke. Posisi lateral saja itu ada 2 juga. Kemudian PA saja, ya, ini PA saja. Kalau tadi AP, sekarang PA saja. Ini ada 4 orang. Terus posisi ketiganya. Oke, kalau ketiganya kita bisa anggap ini adalah lateral iya, PA iya, AP iya gitu. Ketiganya itu berapa? 13. Yang ditanyakan adalah tentukan berapa jumlah pasien yang melakukan treatment dengan 2 posisi saja. Jadi AP dan PA ini sebetulnya udah kejawab ya. AP dan PA itu ini nih, ya, udah kejawab. AP dan lateral itu berapa orang, PA dan lateral berapa. Kemudian ada nggak sih dari sejumlah pasien itu yang tidak melaksanakan treatment dengan posisi ketiganya. Jadi maksudnya gimana? Nah, ini kan total orang yang datang ke instalasi radiologi itu adalah 45 orang. Kemudian artinya di sini ada yang ketiganya nih, teman-teman, ketiganya. Yang melakukan ketiganya itu PA iya, AP iya, lateral iya, itu ada 13 orang. Artinya di situ kita bisa lihat adanya irisan dari ketiga. Misalkan begini aja deh, kita gunakan diagram Venn aja ya. Nah, ini misalkan untuk PA nih sebelah sini. PA, ini AP, misalkan ya. Ini AP, kemudian ini lateral nih. Lateral, oke. Nah, yang melakukan ketiganya itu 13. Mana sih arsiran atau irisan ketiganya ini kan? Nih. Ini tuh 13, teman-teman. Ya. Ini 13. Ada orang lain nggak? Ini 13. Iya, susah deh. 13 ya. Oke. Kemudian sekarang pertanyaannya itu kan berapa sih AP dan PA, AP dan lateral, PA dan lateral gitu kan, berarti yang irisan dari 2 proyeksi itu. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengetahui si masing-masing daerah nih, masing-masing daerah. Nah, kita mundur aja teman-teman. Tadi kan yang ketiganya itu 13, udah kita tuliskan di sana kan. Sekarang yang PA saja itu artinya yang mana? Yang sebelah sini nih, teman-teman. Ya, jadi yang tidak ada irisan sama sekali itu 4 nih hasilnya. Ini yang PA saja 4. Oke, ini sudah nih.
Lateral saja 2, lateral saja. Berarti tidak ada irisan dari proyeksi lainnya. Ini lateral saja, ini 2. Oke, ini sudah. AP saja 2. Oke, AP saja ini 2 nih, teman-teman. Oke, ini sudah. Kemudian PA dan AP sekaligus itu 20. PA dan AP, mana irisan antara PA dan AP? Ini kan, teman-teman nih. Nah, si yang 13 itu juga masuk kan? Si 13 juga itu masuk. Artinya kalau begitu, kalau di sini jumlah orangnya 20 dan di sini sudah ada 13, berarti ini nih yang masih putih ini sisanya berapa? Ini adalah 7. Ya, ini 7 nih. Oke, ini sudah. Kemudian AP total. AP total itu artinya semua, satu buletan itu. Ya, satu buletan itu harus 32. Nah, sekarang kita hitung aja. Ini sudah ada 2. Ini apa ya? Ini sudah ada 2, ini udah ada 7, di sini ada 13, berarti yang belum kehitung adalah yang ini kan? Nah, berapa nih? Ini harus ada 32 katanya. Berarti ini baru 20, 22. Berarti di sini 10 ya, teman-teman ya. Ini 10 nih. Oke, kemudian PA total. PA totalnya juga sebuletan PA ini. Harus ada 30, sedangkan di sini baru ada 13, 7 sama 4. 13 tambah 7 kan 20, tambah 4, 24, berarti di sini adalah 6. Nah, udah diisi kan semua nih, maka pertanyaannya itu PA dan AP saja. AP dan PA saja itu ada berapa? Jadi itu sudah kejawab sih. AP dan PA berarti itu ada tadi udah berapa nih? Atau hitung aja nih irisan yang ini, 20 kan. Terus habis itu yang AP sama lateral misalkan. AP dan lateral. Lateral ada berapa? AP dan lateral. AP dan lateral. Berarti yang ini nih. Berapa nih berarti totalnya? 23. Oke. Kemudian selanjutnya PA dan lateral. PA dan lateral. PA lateral. Berarti yang ini nih. Nah, 6 sama 13 itu hasilnya adalah 19. Itu kan teman-teman ya. Nah, kemudian pertanyaannya adakah dari sejumlah pasien tersebut yang tidak melaksanakan treatment dengan posisi ketiganya? Ada nggak sih dari sejumlah pasien si 4545 ini tapi tidak melakukan koreksi itu? Nah, artinya kita hitung nih berapa sih yang melakukan treatment, berarti jumlahkan aja nih semua angka-angka yang ada di dalam himpunan ini. 4 tambah 7 kan 11, tambah 13 itu berarti berapa? 24, 24 tambah 6, 30, 30 tambah 2, 32 tambah 10, 42 tambah 2, 44. Artinya kalau yang datang 45, sedangkan yang melakukan pemeriksaan itu 44, berarti kan ada satu orang nih yang tidak melakukan ketiganya. Berarti kalau gitu jawabannya itu adalah yang tidak ketiganya. Aduh, ini ketiganya itu adalah berapa? Ada satu orang. Gitu teman-teman ya. Nah, gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Itu ini mah zaman-zaman SMP lah ya. Oke, yang cara begini ini mah hanya mereview saja. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nanti akan diberikan sejumlah kasus. Ya, ini terutama untuk yang himpunan ya. Nah, biasanya seperti ini. Biasanya aplikasinya itu lebih ke administrasi kali ya. Administrasi mungkin suatu saat nanti kalian di tempat kerja itu ngurusin mengenai berapa sih hitungan pasien yang datang melakukan apa ini, proyeksi ini, proyeksi itu dan segala macam, mungkin lebih ke situ gitu ya. Oke, itu mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya ada tipe soal seperti apa lagi sih? Oke, selanjutnya, ini nggak mau. Sorry, sebentar ya. Tanda tangan aja. Oke, selanjutnya adalah diketahui misalkan X ini bilangan ganjil kurang dari 12. Tentukan himpunan bagian dari X yang memiliki 3 anggota. Nah, 3 anggota. Oke, jadi ini sih lebih ke kombinasi yang terdiri dari 3 anggota. Nah, sekarang kita cari dulu nih si X ini. X itu angkanya berarti apa saja? Misal di sini kan udah diketahui nih, bilangan ganjil kurang dari 12. Berapa aja sih? Ada 1, kemudian berapa?
3, 5, 5, terus? 7, Oke, terus? 9, terus? 11. 11. Oke, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bentar ya, siapkan aja. Tentukan banyaknya himpunan bagian X yang memiliki 3 anggota. Berarti teman-teman lakukan aja kombinasi dari angka-angka ini yang tiga anggotanya. Misalkan 1, 3, 5, ya kan? Terus habis itu 1, 3, 7. Terus habis itu 1, 3, 9. Habis itu 1, 3, 11, gitu kan? Nah, terus berapa lagi nih? 3, 5, 7. 3, 5, 9. Terus 3, 5, 11. Oke. Terus habis itu 5, 7, 9, 5, 7, 11. Udah ada lagi nggak kira-kira? Ada lagi nggak? Nah, jadi cari aja kombinasi angka yang terdiri dari kombinasi yang terdiri dari 3 angka. Nah, ingat teman-teman, kalau ingat himpunan itu jangan sampai diulang. Jadi misalkan nih, misalkan ya, ini 3, 5, 11. Bu, gimana kalau 11, 5, 3? Nah, itu teh sama aja gitu ya. Nah, dengan yang itu sama aja, berarti ini nggak bisa nih. Gitu. Jadi mana aja duluan yang ditulisnya itu berarti kan tidak boleh ditulis kembali. Maksudnya walaupun si angkanya urutannya berbeda, tapi itu dianggap sebagai satu himpunan yang sama. Nah, seperti itu gitu ya teman-teman. Jadi kalau nggak masalah siapapun duluan yang dituliskan, tapi selama si anggotanya itu sudah ada gitu ya. Nah, itu berarti tidak dianggap berbeda, tapi itu adalah himpunan yang sama. Gitu. Coba pikirkan lagi, berapa lagi nih? 7, 9, 11 kan? Nah, ada lagi enggak? Kalau misalkan tidak ada, berarti si angka-angka inilah yang merupakan anggota bagian dari si X ini yang memiliki 3 anggota. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kalau ini sudah tidak ada lagi, berarti himpunan bagian dari X yang memiliki 3 anggota itu adalah 10. Nah, udah begini jawabannya. Nanti teman-teman ya mungkin tipenya ada seperti ini, terus nanti pilihan ganda tuh ada berapa gitu kan, ada misalkan jawabannya ada 9, 10, 11, 12, 13. Nah, mana yang tepat gitu. Jadi nanti teman-teman mencarinya itu adalah dengan cara seperti itu ya. Hitung aja atau cari aja kombinasi dari angka-angka tersebut. Oke. Wait, tunggu sebentar ya teman-teman ya. Mana mute-nya? Baik teman-teman, kita lanjut. Itu ya kurang lebih ya. Jadi untuk himpunan bagian yang memiliki sekian anggota pun ya caranya seperti itu. Cari aja kombinasi dari angka-angka ini yang sesuai ya. Oke, kemudian selanjutnya. Nah, aduh ini kita hapus dulu ya yang ininya. Yuk, kebentar. Oke, kita hapus dulu. Kemudian selanjutnya, ini mungkin adalah tugas ya yang pernah saya tugaskan ya ke teman-teman. Jadi nanti akan keluar lagi tipe soal seperti ini, terutama untuk Iya, lagi. Cynthia mohon di. Halo Cynthia. Oke, jadi ini terkait dengan
menentukan persamaan garis dari persamaan linear gitu ya dari grafik gitu ya. Jadi misal di sini jika diasumsikan bahwa grafik tersebut ini di samping ini merupakan grafik linear, maka tentukan persamaan garis ketiganya. Jika diketahui bahwa kemiringan garis untuk hubungan kivi dan tebal toraks adalah sekitar 45, kemiringan garis untuk MAS terhadap ketebalan adalah 45 derajat juga, dan kemiringan garis untuk hubungan MS dan ketebalan adalah 60 derajat. Jadi waktu itu ceritanya adalah ini adalah hasil penelitian ya, data hasil penelitian yang meninjau pengaruh beberapa faktor eksposi terhadap ketebalan gitu ya. Nah, untuk menghasilkan radiograf yang bagus gitu kan. Nah, ini untuk yang warna biru ini adalah antara kivi terhadap tebal torak. Jadi di sini kalau kita lihat sih semakin tebal si toraksnya gitu ya, atau tubuh seseorangnya itu semakin tebal, maka berarti kivinya juga dia naik ya. Berarti harus semakin besar gitu kan. Kemudian yang abu-abu ini adalah untuk yang milisecond-nya, waktunya gitu ya. Kemudian yang satu lagi adalah untuk MAS-nya, miliampere second-nya. Ini sih asumsi aja. Ini nggak beneran kok gitu. Maksudnya bukan beneran hasil penelitian asli, tapi ini mah asumsi saja bahwa kalau misalkan terdapat data seperti ini, nah dan kita asumsikan bahwa si garis-garis yang terbentuk ini adalah garis linier, maka bagaimana dengan persamaan garis yang terbentuknya gitu, persamaannya. Nah, itu di situ ya. Nah, sekarang di sini diketahuinya adalah untuk kivi dan ketebalan ya, untuk kivi dan tebal ini sudutnya itu 45 derajat. Ceritanya kemiringannya itu 45 derajat nih yang biru ini. Kemudian untuk miliampere second dan ketebalan ini juga 45 miliampere second T yang orange ya, itu juga 45. Kemudian untuk hubungan MS milisecond-nya dengan ketebalan itu adalah 60. Oke, berarti bagaimana nih untuk mencari persamaan masing-masingnya? Dan di sini sudah diketahui bahwa ada titik-titik yang menjadi petunjuk. Kalau yang biru ini, yang kivi terhadap ketebalan, dia melewati titik 20,50. Ya, jadi kalau kita tarik garis di sini, ini lurusannya 20, kemudian tingginya itu, Y-nya, ini X sama Y gitu kan. Itu 20, X-nya 20, Y-nya 50. Demikian pula untuk yang ini, jadi dia 8. Oh, ini titiknya terlalu lebar ya, harusnya di sini nih ceritanya teman-teman. Ini 8 sama 20 gitu ya. Si titik hitamnya itu harusnya di sini nih. Oke, kemudian yang ini adalah 22 dan 10. Ceritanya begitu. Nah, jadi bagaimana caranya kita merumuskan persamaan? Ini kan gampang aja ya. Bahwa Y min Y1 itu ya sama dengan M dikali X. Karena ini persamaan linear, gitu ya. Gitu kan ya. Nah, sekarang si M-nya ini adalah karena yang diketahuinya adalah sudut, berarti kita bisa langsung M-nya itu adalah dari nilai tangan si sudutnya itu. Tangan ya, ini tangan. Tan atau tan. Oke, berarti kalau gitu, pada saat kita mau mencari yang kivi dengan ketebalan dengan sudut 45, berarti M-nya tuh berapa nih? M-nya itu tangan 45 tuh berapa sih teman-teman? 1, Bu. Tangan 45 itu adalah 1 kan? Oke. Berarti kalau begitu untuk yang pertama nih, untuk yang warna biru itu kita tinggal masukkan Y min. Y1-nya masukkan kan ini kan ya? Ini Y1, ini X1, Y1 nih yang dimaksud. Y1-nya adalah 50 sama dengan M-nya kan udah jelas 1, kemudian X min X1-nya adalah 20. Udah begitu aja. Ya. Jadi nanti Y min 50 sama dengan X min 20. X min 20. Jadi Y-nya adalah X plus 30. Gitu ya? Nah, ini adalah persamaan garis untuk yang biru. Gitu, X plus 30. Oke, kemudian untuk yang orange dulu. Tadi untuk yang MAS terhadap ketebalan 45. Berarti kan tangannya juga tetap 1 ya. Berarti ya, oke, kita langsung juga Y sama dengan
sorry, Y min. Ini kan dia melewati 22,10 ya. Ini sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya. X1, Y1-nya. Y min 10 berarti sama dengan M-nya kan sama 1 ya, karena sudutnya 45. X min X1-nya adalah 22. Gitu. Jadi Y sama dengan nanti langsung X min 11. Gitu nggak? Salah, 12. Gitu nggak? Betul? Mohon dikoreksi. Gitu ya, langsung pindah ruas maksudnya. Minus 22 plus 10. Minus 12 kan ya? Oke, itu untuk yang orange nih. Ini untuk yang orange. Kemudian untuk yang abu-abu, karena yang abu-abu itu kemiringannya 60. Berarti kalau gitu M-nya berapa? Tangan 60 itu berapa, teman-teman? Akar 3, Bu. Tangan 60 derajat itu adalah akar 3. Oke, berarti kalau begitu Y min langsung Y1, Y2-nya, X1, X2-nya adalah yang ini kan? X1, Y1, sorry. Y min 20 sama dengan akar 3, M-nya akar 3 kan? Terus X min X1-nya adalah 8. Gitu, langsung aja Y sama dengan berarti akar 3X min 8 akar 3 plus 20 gitu ya. Udah, simple as that, udah begitu. Ini untuk yang abu-abu gitu ya. Cuman begitu aja teman-teman. Sesimpel itu. Jadi yang jelas teman-teman mungkin harus harus hafal ya. Dan sudut-sudut yang saya berikan juga sudut-sudut istimewa kok. Jadi nggak butuh kalkulator yang seperti apa, enggak. Gitu ya, cukup hafalkan saja sudut-sudut istimewa. Apa ini? Adrian. Mohon di-mute Adrian. Ya. 45, jadi sudut-sudut yang diberikan juga nanti sudut-sudut istimewa saja gitu ya. Jadi kalian, Adrian mohon di-mute. Oke ya, jadi sudut-sudut istimewa saja yang diberikannya. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga tidak terlalu susah untuk menghafalkan. Minimalnya tangan gitu. Sin, cos, tan itu mah ya udah, untuk sudut istimewa mah udah jadi makanan sehari-hari ya dulu ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, sekarang ke sifat dan fungsi persamaan. Teman-teman sekali lagi ya, kalau mau motong itu potong aja. Oke, kita akan, yang saya harapkan lebih ke sharing sebetulnya. Kemudian masuk ke fungsi dan persamaan. Nah, mungkin yang akan saya tekankan adalah hal yang ini. Jadi ini adalah bagian slide yang waktu itu juga pernah saya sampaikan. Jadi kalau sifat persamaan itu bisa kita lihat dari nilai A sama nilai diskriminannya. Ini kan persamaan umumnya ya, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 gitu ya. Dimana dan di sini kok konstanta yang bersama X kuadratnya itu A disebutnya, kemudian yang bersama X saja ini B, dan ini konstanta yang sendiri itu C. Oke, nah kemudian dari A, B, C ini kita bisa mencari yang namanya determinan. Diskriminan, yaitu dengan mencari B kuadrat min 4AC. Nah, si A, nilai A ini dan juga nilai si D ini bisa menentukan sifat dari fungsi atau persamaan kuadrat tersebut. Nah, jadi terutama untuk menentukan grafiknya ya, gambar atau grafik yang terbentuk itu seperti apa. Jadi sifat fungsi yang pertama kalau kita tinjau nilai A saja, itu ada dua kemungkinan. Si A-nya ini positif atau negatif gitu ya. Kalau di depannya ini positif, artinya kan A-nya itu lebih dari 0 ya. Lebih dari 0 itu nilainya berarti positif. Maka nanti si grafiknya itu dia akan bukannya ke atas. Jadi akan melengkung ke atas. Oke. Kemudian kalau A-nya itu negatif, berarti kan A-nya itu kurang dari 0 ya. Itu maka dia akan membuka ke bawah. Oke. Kemudian menentukan diskriminan. Nah, diskriminan ini atau D-nya tadi bisa kita cari dari B kuadrat min 4AC. B-nya berapa nanti kuadratkan dikurangi 4 kali A kali C. Nah, itu ada 3 kemungkinan kalau nilai D. Itu bisa kurang dari 0, bisa sama dengan 0, atau lebih dari 0. Gitu ya. Nah, kalau lebih dari 0, D lebih dari 0, maka nanti akan ada 2 akar nyata.
Ya, akan ada 2 akar nyata dan nantinya grafik itu memotong sumbu X di 2 titik. Gitu ya. Jadi dia memotong sumbu X di 2 titik. Gitu ya. Kemudian yang kemungkinan kedua adalah kalau D-nya sama dengan 0. Jadi setelah dihitung-hitung nih, B kuadrat min 4AC itu sama dengan 0, ujungnya tuh 0 gitu. Maka nanti di sini ada 1 akar kembar. Gitu ya. Jadi tidak akan memotong sumbu X di 2 titik, tapi akan memotongnya itu di 1 titik aja. Jadi X1, X2-nya itu sama di situ gitu kan. Makanya 1 akar kembar disebutnya. Grafik menyinggung sumbu X di 1 titik. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah D-nya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti kan nilai si D ini negatif ya, maka nanti tidak akan ada akar nyata. Artinya tidak akan ada yang menyentuh sumbu X, boro-boro memotong gitu ya, menyentuh aja enggak gitu ya. Jadi nanti kayak ngegantung aja. Nah, mungkin lebih jelasnya tuh di sini. Nih ya. Jadi kalau untuk yang memotong sumbu X di 2 titik itu ada 2 potongannya di sini nih. Ya, atau ini deh gitu kan. Dari 2 titik. Kemudian kalau untuk 1 akar nyata, 1 akar kembar, maka dia memotongnya tuh di 1 titik aja, pas gitu, menyentuh aja gitu. Tapi tidak memotong, menyentuh aja. Jadi X1, X2-nya tuh pas di titik ini, dia memotong sumbu X. Kemudian untuk yang D-nya kurang dari 0, dia tidak menyentuh X sama sekali. Jadi dia ngegantung, gitu ya, ngegantung. Bisa di atas sumbu X atau di bawah sumbu X, gitu ya. Jadi dia memang tidak punya akar nyata, tidak ada akar nyata. Nah, seperti itu. Nanti grafiknya. Gitu ya, teman-teman. Itu kurang lebih kalau untuk yang grafik fungsi atau persamaan kuadrat. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk contoh aja, misalkan ya, bisa diberikan suatu fungsi Y sama dengan setengah X kuadrat min 6X pangkat 3. Maka hasil ini sudah masuk ke diferensial ya teman-teman ya. Maka hasil diferensialnya adalah, nah mungkin teman-teman masih ingat nggak caranya untuk menurunkan fungsi, bentuknya ini kaidahnya apa ya? Kaidah fungsi berpangkat ya, fungsi berpangkat. Saya izin minum dulu teman-teman. Kalau kaidah fungsi berpangkat, artinya kan di situ harus diturunkan ke si fungsi yang di dalamnya itu harus diturunkan juga ke sumbu X gitu ya. Jadi nanti maka hasil diferensialnya adalah dy dx-nya masih ingat nggak teman-teman? Karena ini fungsi berpangkat, jadi seolah-olah yang U pangkat N. Nah, seperti itu. Jadi gimana? N-nya dulu kan tuh kedepankan berarti 3. Ditulis dulu fungsi aslinya setengah X kuadrat min 6X. Terus pangkatnya berarti kan jadi dikurang ya, jadi pangkat 2. Terus habis itu jangan lupa diturunkan DU DX-nya ya, karena si dalamnya itu kan ini kalau diturunkan nih jadi N kali U N pangkat min 1, pangkat N min 1 dikali jangan lupa DU DX kan gitu ya. Penulisan turunannya. Nah, ini berarti si dalemannya ini, si daleman U-nya ini harus diturunkan setengah X kuadrat diturunkan jadi apa teman-teman? Jadi apa? Jadi X saja gitu kan, min. Yang ini 6X-nya diturunkan jadi 6. Oke, jadi kalau begitu nih, si 3 di depan ini bisa kita kalikan. Berarti kalau gitu jadi 3X supaya lebih sederhana aja, min 18 gitu ya. Dikali setengah X kuadrat min 6X pangkat 2. Udah, sampai sini juga selesai kok. Seperti itu. Atau misalkan karena ini pangkatnya nih masih sederhana, 2 boleh dijabarkan, boleh gitu ya. Pokoknya sesederhana mungkin itu boleh kalau memungkinkan ya. Tapi kalau sampai sini pun kalau nanti ternyata di optionnya itu ada pilihannya seperti ini, ya sudah berarti selesai di situ. Tapi kalau ternyata di option jawabannya itu dituntut untuk lebih sederhana lagi, berarti teman-teman juga dituntut untuk lebih menyederhanakannya lagi. Gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah contohnya ini untuk kaidah diferensial yang lain. Hitung nilai diferensial dari 3X min 18 dikali setengah X kuadrat min 6X kuadrat.
Ya, jadi kalau ini adalah kaidah apa nih? Kaidah U kali V ya, teman-teman masih ingat nggak? Nah, kalau kaidah U dikali V, maka nanti di turunannya gimana? U dikali V aksen gitu ya, atau turunan V-nya, terus ditambah U aksen dikali V gitu ya. Betul? Mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Oke, sekarang si U-nya itu kan 3X min 18. Berarti kalau gitu kalau diturunkan jadi U aksen atau DU DX-nya, U aksennya jadi apa? 3X min 18, berapa turunannya? 3 aja. Oke. Kemudian V. V-nya itu adalah setengah X kuadrat min 6X pangkat 2. Nah, berarti kalau begitu V aksennya, yuk gimana? V aksennya gimana? 2, kedepankan dulu kan? 2 dikali tulis lagi kan? Tulis lagi dulu kan? Setengah X kuadrat min 6X. Pangkatnya jadi 1 kan? Oke, berarti nggak usah ditulis. Dikali dengan dalemannya. Turunan dari dalemannya, yaitu dikali dengan X min 6. Itu ya? Betul nggak? Oke, berarti ini bisa lebih disederhanakan jadi 2X min 12. Oke, kemudian dikali setengah X kuadrat min 6X. Teman-teman kalau ada yang salah koreksi ya. Oke, ini adalah V aksen. Nah, sekarang yang dicari itu adalah diferensial dari fungsi ini, hasil perkalian. Artinya kita harus menggunakan ini. Oke, maka apa ini ya? Turunannya, misalkan ini DY DX juga ya. DY DX sama dengan, masukin U dikali V aksen. U-nya mana tadi? 3X min 18. Aduh, dikali dengan V aksen. V aksennya itu yang panjang ini kan. Oke, berarti 2X min 12. Apa ya? Setengah X kuadrat min 6X. Gitu kan. Oke, ini U kali V aksen ditambah U aksen kali V. U aksennya itu adalah 3, V-nya itu adalah setengah X kuadrat min 6X kuadrat. Ini pangkat berapa sih? Pangkat 2 ya? Ini pangkat 3, ini pangkat 2. Nah, gitu. Nah, nanti teman-teman silakan selesaikan aja. Maksudnya setelah terbentuk U V aksen plus U aksen V, itu teman-teman silakan operasikan seperti selayaknya sebagaimana matematika gitu ya. Jadi silakan selesaikan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Intinya teman-teman harus hafal ini nih, kaidahnya untuk menurunkan, untuk mencari bentuk turunan dari persamaan diferensial, terutama untuk kaidah yang perkalian dua fungsi, gitu ya. Nanti silakan aja selesaikan ke bentuk yang paling sederhana, gitu. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ini lanjutkan aja silakan nanti. Oke, itu contohnya. Kemudian selanjutnya ini masih diferensial. Nah, cuman di sini ada persamaan diferensial biasa dan juga persamaan diferensial berantai. Oke, ingat mungkin teman-teman bahwa definisinya kalau persamaan diferensial biasa itu hanya mengandung satu variabel, gitu ya. Tapi kalau diferensial berantai itu diferensial yang mengandung bisa jadi lebih dari satu variabel atau merupakan fungsi dari suatu variabel yang merupakan fungsi dari variabel lain, gitu ya. Oke, jadi intinya banyaklah gitu sih variabelnya di situ. Nah, persamaan diferensial biasa ini bisa beberapa kali turunan, gitu ya. Beberapa kali penurunan. Jadi beberapa kali lah penurunannya. Jadi kalau misalkan ini adalah fungsi aslinya ini 48X pangkat 4 min 6X
maka turunan pertamanya itu adalah dy dx kan. dy dx. Turunannya seperti biasa, 48 kali 4 berapa sih? Berapa? Berapa teman-teman? 48 kali 4. 192. Jadi ini 192 X pangkat 3 berarti ya min 6. Oke, itu adalah turunan pertama. Ini nanti tergantung pertanyaannya. Diturunkannya, misalkan tentukan turunan ke sekian. Nah, itu berarti kan kita bisa menurunkan selanjutnya ya. D kuadrat T dx kuadrat. Berarti turunkan nih dari si yang 192 ini. Berarti berapa nih? 192 kali 3 kan ya? 576. 572. 576. Nah, kali 3. Oke, 576 pangkat X pangkat min 2. Min ininya kan udah konstanta ya, diturunkan kan udah jadi 0. Oke, jadi 576 X kuadrat. Kalau misalkan minta diturunkan lagi, berarti kan di sini jadi D3Y dx pangkat 3 gitu kan. Turunkan lagi tuh. Jadi si 576-nya dikali 2 berapa? 52. Oke, 52 apa? X gitu doang kan? Udah sampai sini. Nanti kalau mau misalkan mau diturunkan lagi D4Y per DX pangkat 4 berarti sampai akhirnya adalah 1152 doang gitu ya. Nah, kalau misalkan diturunkan lagi jadi 5 kali. D5Y per DX pangkat 5 berarti udah berapa nih? Berarti turunan dari 1152 adalah 0. Nah, udah sampai 0 berarti bisa nggak diturunkan lagi ke 6? Nah, itu berarti kan sudah mentok di situ ya. Sudah sampai ke 0 ya sudah. Gitu. Jadi nanti pertanyaan yang ada di soal itu kemungkinan tentukan turunan kesekiannya. Nah, itu untuk persamaan diferensial biasa. Jadi teman-teman tinggal turunkan aja beberapa kali gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah persamaan diferensial berantai. Nah, kalau persamaan diferensial berantai, ini adalah ada Y, misalkan Y sama dengan 2X kuadrat min 3X. Di mana si X-nya itu adalah 2Z min 2. Tapi ada lagi, si Z itu adalah 3H. Nah, berarti kalau begitu, di sini ujung-ujungnya adalah yang akan ditanya itu adalah DY apa? DH gitu ya. Ujung-ujungnya kan karena si Y ini fungsi X, dan ternyata si X ini fungsi Z, dan ternyata si Z ini adalah fungsi H. Berarti ujung-ujungnya itu nanti pertanyaannya itu adalah DY/DH. Ya, DY/DH. Nah, untuk mencari DY/DH itu berarti kan bisa aja dicari dari DY, turunkan dulu DY/DX-nya, kemudian dikali dengan nanti si X-nya diturunkan ke apa tuh Z, terus nanti si Z-nya juga turunkan ke H, gitu kan, yang namanya berantai itu seperti itu. Atau mau teman-teman ubah dulu menjadi persamaan diferensial biasa juga boleh, berarti si Z ini substitusikan ke sini, nanti si X ini substitusikan ke sini, gitu. Sehingga nanti akan terbentuk satu persamaan diferensial biasa. Gitu, bisa aja seperti itu. Tapi kalaupun mau diberantaikan seperti ini nggak apa-apa, oke-oke aja. Yang jelas pasti hasilnya sama. Yuk kita coba. Turunkan dari dy dx dulu. Ini berarti 4x min 3 gitu ya. Ini untuk yang pertama nih, turunan dy dx-nya. Kemudian yang kedua dx dz. Dx dz-nya itu adalah cuman 2 doang gitu ya. Kemudian dz dh, berarti ini berapa nih? 3 doang gitu kan. Nah, sehingga kalau di total-total kita kalikan nih lebih sederhana. 2 kali 3 tuh 6, 6 kali 4, 24X. Min berapa? 18 ya? 18, Bu. Nah, udah deh. Sampai sini. Tapi kan pertanyaannya tuh harus DY/DH. Artinya udah nggak boleh ada si X lagi. Maka kalau begitu kita baru nih substitusikan. X-nya ganti pakai 2Z min 2. Ya, 24 nanti dikalikan si 2Z min 2
min 18. Oke, berarti kan nanti tetap ada Z ya. Nah, nanti si Z-nya juga ganti dengan H. Jadi pokoknya sampai si variabelnya itu, si Y itu hanya mengandung variabel H aja gitu. Ya, atau misalkan ini nanti bentuk sederhananya gimana, tapi ini si Z-nya langsung diganti 3H. Gitu. Selesaikan aja nanti ya, hasilnya tuh berapa H lah gitu. Jadi intinya tuh cuman ada variabel H di situ. Nah, itu adalah turunan terakhir. Turunan terakhir. Maksudnya apa ya? Persamaan diferensial berantai. Jadi ujung-ujungnya tuh cuman ada satu variabel gitu. Cuman dihasilkannya itu dari beberapa kali turunan terhadap variabel yang berbeda. Itu ya, teman-teman. Itu untuk persamaan diferensial biasa dan diferensial berantai. Oke, jadi nanti silahkan cobain untuk latihan. Nah, kemudian yang terakhir adalah masuk ke yang kemarin masih hangat nih tentang peluruhan radioaktif gitu kan. Jadi contohnya ini standar lah ya soal untuk aplikasi diferensial ke kasus peluruhan itu tipenya tuh pasti itu aja kok gitu ya. Jadi contohnya di sini suatu zat radioaktif tertentu diketahui luruh dengan laju yang proporsional terhadap jumlah yang ada. Jika awalnya terdapat 200 partikel zat dan setelah 2 tahun teramati bahwa 5% dari jumlah partikel awalnya ini telah luruh, maka nanti carilah ekspresi matematis untuk jumlah partikel pada setiap waktu T ya, dan waktu yang diperlukan sehingga 50% partikel akan luruh gitu. Jadi asumsinya adalah ini adalah partikel nih, partikel awal dengan sekian ya inti gitu ya, di dalam tuh ada inti-inti, ada neutron, ada proton, ada elektron. Nah, intinya di sini ada awalnya tuh 200 partikel. Terus diamati nih setelah 2 tahun, katanya di sini T-nya tuh 2 tahun. 2 tahun ternyata 5% aja yang meluruh. Jadi artinya kan kalau buletan mah dia tuh udah ada yang hilang gitu ya, udah ada yang hilang. Itu minus 5%, berarti berapa nih? Berarti kan sisanya 95% ya? 100 berapa ya? 180 ya? Ini sisanya 190 kan? Jadi awalnya 200 partikel, kemudian 2 tahun kemudian itu sisanya udah tinggal 190. Betul nggak? Luruh 5% kan? Luruh 5%-nya aja itu berarti adalah 10 kan? Nah, luruh 10 berarti kan sisanya 190. Nah, jadi kemudian pertanyaannya itu adalah carilah ekspresi matematis. Yang jelas teman-teman, kalau ada pertanyaan ekspresi matematis yang pasti yang harus kita peroleh itu adalah si lambdanya itu. Lambdanya ini yang harus kita dapat. Gitu ya. Jadi coba untuk yang A kita hitung bahwa bentuk solusi persamaannya gimana? Teman-teman masih ingat? N sama dengan N0 E pangkat minus lambda T. Gini kan persamaannya kan. Nah, sekarang dari kondisi yang awal ini, yang awalnya 200, kemudian 2 tahun kemudian tuh tinggal 150, berarti kan kita bisa langsung dapat si lambda ini ya, masukin aja nih, sesudah 2 tahunnya itu 190, N awalnya tuh 200, E pangkat minus lambda, T-nya masukin 2. Nah, ingat teman-teman, supaya E-nya hilang, itu kan harus ada len ya di sini ya. Muncul len 190, si 200-nya langsung ke bawah aja. Oke, ini sama dengan lambda E-nya sudah hilang, berarti sisanya adalah 2 kali lambda. Oke. Nah, sekarang coba pakai kalkulator bahwa len 190 per 200 T berapa? Len berapa? 190 dibagi 200 ya. Minus, betul nggak? Minus 0, coba, takut salah. 190 dibagi 200.
Ya, minus 0,051. Betul nggak? Teman-teman ngitung juga nggak? Itu kan kurang lebih. Iya, Bu, 0,051. Oke, minus 2 lambda. Maka kita dapat deh lambda itu berapa? Berarti yang ini 0,051 dibagi 2 kan? Ya, tinggal dibagi 2, 0,0256. 0,0256, betul nggak? Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini adalah lambdanya. Maka persamaan ekspresi matematisnya itu berarti untuk setiap waktu ya, n, kita kan nggak tahu nih n untuk setiap waktunya. Bisa jadi kan 2 tahun kemudian itu beda lagi, 2 tahun lagi kemudian itu beda lagi, kemudian 2 tahun kemudiannya beda lagi. Berarti di sini n-nya itu belum bisa kita tentukan sekarang nih. Baru bisa dijadikan sebagai variabel dalam persamaan. N sama dengan kalau n awal mah udah pasti kan, n awalnya udah pasti segitu, pangkat minus 0, berapa? 0,256 T. Nah, ini dia persamaan matematisnya untuk setiap waktu. Jadi nanti pada saat T berubah, maka si N ini tuh berubah gitu loh. Ya, itu ekspresi matematis untuk jumlah partikel pada waktu T. Kemudian yang B-nya adalah berapa sih waktu yang diperlukan sehingga 50% partikel akan luruh. Nah, ini waktu yang diperlukan untuk setengahnya meluruh itu kan disebut dengan waktu paruh ya. Jadi kalau ini awalnya tuh full gitu kan, nanti tuh jadi sepotong lagi. Sepotong lah, anggap saja sepotong, ini sepotong ya. Sepotong, nah ini T-nya tuh berapa. Nah, T untuk jadi setengah ini disebut dengan waktu paruh atau lambangnya itu biasanya T setengah ini nih. Nah, lambangnya tuh seperti itu kalau waktu paruh tuh. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk kehilangan atau meluruhkan setengahnya. Berarti kita bisa langsung gunakan persamaan matematis yang tadi. N sama dengan 200 E pangkat minus 0,0256 T. Nah, N akhirnya kan udah hafal kan, udah tahu kan, bahwa N akhirnya itu untuk 50% partikel tuh meluruh, berarti sisanya 50% juga kan. Kalau awalnya 200, berarti 50%-nya itu berapa? 100 kan, berarti kalau begitu N akhirnya tuh 100. Ya, karena ini untuk meluruh 50%-nya. Kalau awalnya 200 berarti 50%-nya hilang kan sisa 50% lagi. Nah, 50%-nya dari 200 itu kan 100 ya. Jadi 100 sama dengan ini bisa langsung 200 kali E pangkat min 0,0256. 256 T. Nah, gitu kan. 0,0256 T. Nah, terus artinya di sini supaya E-nya hilang kan tetap akan muncul len lagi. Len dari berapa? Aduh, 100 per 200 gitu kan. 100 per 200 itu len setengah. Nah, ini udah diketahui nih, bahwa len setengah itu segini. Gitu. Jadi ini kalau ada len berarti di sini kan E-nya sudah hilang ya, tinggal 0,0256 T. Nah, len 100 per 200 ini kan setengah nih teman-teman. Len setengah ini udah diketahui nih katanya nih. Jadi len setengah itu minus 0,0693, aduh per, langsung aja nih si minusnya ke bawah kan, 0,0256. Ini akan jadi sama dengan T kan gitu ya. T, maka T-nya itu adalah berapa? 0,0693 dibagi 0,0256. 2,7. Jadi T-nya adalah 2, betul enggak? Betul enggak sih? Betul ya? Iya, Bu. Tunggu. Ini nolnya kebanyakan. Enggak pakai nol depannya. Ini enggak nih. Ya, 0,693.
0,693 dibagi 0,0256. 27 ya, bukan 2,7. 27. Nah, kurang lebih itu adalah 27,07 tahun. Kurang lebih ya, 27 tahun ini. Nah, seperti itu. Jadi waktu paruhnya atau untuk meluruhkan setengah dari jumlah partikel awal itu kurang lebih adalah 27 tahun. Jadi teman-teman kalau punya suatu zat radioaktif sejenis ini, nanti kalau kita simpan nih 27 tahun kemudian kita lihat, oh itu tinggal setengah gitu. Itu adalah waktu paruh disebutnya ya. Oke, teman-teman seperti itu. Kurang lebih, masih ada nggak ya? Oh, udah habis. Oke, berarti mudah-mudahan ada pertanyaan silakan. Kalau mau ditanyakan, kalau mau ada pertanyaan silakan sampaikan. Ada? Ya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, mumpung sayanya masih ada. Ada nggak? Atau sudah paham? Paham ya, mudah-mudahan ya. Oke. Jadi teman-teman seperti itulah kurang lebih. Itu adalah beberapa contoh yang nanti si soalnya itu akan keluar kurang lebih di UTS. Jadi sekali lagi nanti UTS-nya itu mungkin sekitar 20 sampai 25 soal aja, dan diantaranya adalah beberapa soal tipe seperti itu. Apa namanya, soalnya itu pilihan ganda sebetulnya, pilihan ganda. Cuman kan kalau namanya matematika, statistika, itu kan butuh ngitung ya. Jadi walaupun PG sedikit, tapi ya mau 5 menit beres gitu kan, tetap teman-teman harus butuh mikir, butuh ngitung dan segala macam. Nanti diharapkan di akhir pertemuan sebelum mengirimkan jawaban itu teman-teman nanti si kotretannya itu difoto terus diupload gitu ya sebagai bukti bahwa teman-teman itu ada proses yang teman-teman jalani gitu. Jadi tidak hitung kancing, tidak nunggu jawaban dari orang, tidak nunggu tidak menadah jawaban gitu. Intinya sebetulnya berapapun nilai nanti yang kalian peroleh orientasinya tuh jangan ke nilai sebetulnya gitu ya. Orientasinya itu adalah ke proses gitu. Karena nanti di ujungnya itu kan tidak hanya UTS yang dilihat, tapi ada UAS, ada tugas, ada kuis gitu kan. Selama proses itu kalian setiap prosesnya dijalankan, maka hasil juga nggak akan mengkhianati gitu kan intinya. Jadi silahkan teman-teman nanti dipelajari lebih lanjut. Insya Allah ini kalau misalkan teman-teman butuh recordannya gitu ya, nanti recordannya saya kirim. Silahkan, ini masih ada waktu, masih agak panjang sebetulnya. Silahkan kalau teman-teman ada pertanyaan. Saya memberikan kesempatan untuk bertanya. Gak ada. Ibu, Yuk. boleh minta diulang Bu yang terakhir Bu? Masih belum. Yang mana? Yang partikel itu? Ya. Oke. Coba saya share lagi. Ya, berarti ini kita hapus dulu ya. Kita ulang dari awal. Untuk yang ini kemarin juga kalian diberikan tugas seperti ini kan, kurang lebih ya. Oke. Untuk yang partikel ini, kalau misalkan ini tipe soalnya ini kurang lebih adalah peluruhan. Tapi kalau ternyata nanti soal yang keluar di UTS itu adalah pertumbuhan, maksudnya pertumbuhan tuh penambahan ya, kayak seperti penambahan bakteri, misalkan berkembang biak, amuba membelah diri itu setiap
sekian menitnya kan berarti lama-kelamaan akan semakin banyak. Nah, artinya nanti si koefisien pertambahannya atau pertumbuhannya itu nanti akan positif. Oke, coba ya kita ulang nih. Oke, yang pertama diketahuinya apa sih? Suatu zat radioaktif tertentu diketahui luruh dengan laju yang proporsional terhadap jumlah yang ada. Awalnya terdapat 200 partikel zat. Oke, di sini awalnya ada 200. Ya, ini ada 200 nih. Kemudian setelah 2 tahun teramati bahwa 5% dari jumlah partikel awalnya telah luruh. Ini setelah 2 tahun nih di sini. 2 tahun. Nah, sisanya itu tinggal berapa persen? 95% ya, karena si 5%-nya ini meluruh nih, 5%-nya meluruh, berarti 95% sisanya. Nah, 95% dari 200 itu berapa? Itu adalah 190. Gitu ya, kurang lebih ya, ini 90 ya. Malah jadi jelek bentuknya. Ini kan sisanya jadi 190 nih. Oke, maka pertanyaannya adalah ekspresi matematis. Ekspresi matematis itu teman-teman hafalin aja lah kalau untuk persamaan solusi ya. N sama dengan N0, ini kan persamaan umumnya ya. E dikali pangkat minus lambda kali T. Nah, sekarang lihat kondisi yang tadi. N akhirnya itu kan 190 ya. Nah, teman-teman tinggal masukkan di sini. 190 sama dengan N awalnya berapa? N awalnya 200 kan? 200 kali E pangkat minus lambdanya belum diketahui, tapi T-nya sudah diketahui, yaitu 2 tahun. Berarti di sini kali 2 nih. Ya. Nah, sekarang si 200 ini kalau pindah ruas ke bawah kan jadi ini jadi 190 per 200 ya. Ya, kalau pindah ruas ke sini. Ini kan kalau belum ada len berarti E-nya masih ada ya. N-2 lambda gitu ya. Nah, sekarang si 200-nya udah pindah dan E-nya masih tetap ada. Supaya E-nya hilang, maka di sini akan muncul len. Ya, len 190 per 200. Nah, kalau sudah ada len, berarti di sininya udah nggak ada E tuh, tinggal minus 2 lambda. Oke, nah hitung dulu deh si len 190 per 200 itu berapa? 190 per 200 kan 0,95 ya. Ini sebetulnya udah diketahui nih, len 0,95 itu adalah sekian. Jadi di sini pasti nilainya itu 0,0513 tadi ya, 513 sama dengan minus 2 lambda. Maka kalau begitu lambda ini lambdanya itu berarti kan si minus 0,0513 itu tinggal dibagi dengan minus 2 kan? Langsung aja nih berapa tadi teh? Minus dibagi minus kan ya udah jadi positif ya. 0,0 berapa tadi tuh hasilnya? Lupa deh. 256 ya? 0,0256 kurang lebih 256. Nah, ini adalah si lambdanya. Nah, teman-teman di sini nih kelihatan nih lambdanya itu kan kalau dihitung-hitung memang positif, tapi pada saat kita masukkan ke persamaan matematisnya, itu nanti si pangkatnya itu jadi negatif karena di sini ada negatif ya. Karena di situ ada peluruhan, jadi makin lama tuh makin habis gitu. Jadi kalau begitu persamaan atau ekspresi matematisnya itu N sama dengan N0-nya kan tetap 200 ya. Ini masukin karena udah pasti. E pangkat minus 0,0256 T. Nah, ini dia persamaan atau ekspresi matematisnya. Gitu. Oke. Nah, terus selanjutnya ini ekspresi matematis sudah. Waktu yang diperlukan sehingga 50% partikel akan luruh. Nah, 50% partikel akan luruh. Berarti kan yang awalnya full, sekarang tuh dalam waktu berapa lama dia akan jadi setengah doang. Misalkan gitu ya, ini setengah, ini awalnya tuh 200. Berarti kalau setengahnya itu kan berarti tinggal 100 kan? Iya, karena 50% tuh meluruh.
Nah, pertanyaannya tuh ini waktunya berapa lama gitu, untuk jadi 100 tuh berapa lama pertanyaannya. Nah, kalau kita sudah mengetahui apa ekspresi matematisnya, persamaan matematisnya, maka kita tinggal masukkan tuh nilai N akhir sama apa lambdanya. Jadi di sini ini kita gunakan nih persamaan yang ini ya, N sama dengan 200 pangkat minus 0,0256 T, itu langsung aja N akhirnya tuh 100 ya kan. Terus N awalnya tuh 200, pangkat minus 0,0256 T, gitu kan. Nah, yang ini kalau si 200 pindah, ini kan ke sini ya. Ini kan berarti masih ada E kan. Pangkat minus, saya malas nulisnya, minus sekian T gitu ya. Gitu kan. Nah, supaya si E-nya hilang kan berarti di sini munculin kan. 100 dibagi 200 tuh berapa sih? Kan setengah. Betul nggak? Len setengah. Sama dengan nanti si E-nya tuh hilang. Jadi minus sekian T gitu ya. Betul? Nah, len setengah ini udah dikasih tahu nih. Len setengah itu adalah 0,6 minus 0,693 sama dengan minus titik 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 T yang tadi ya, masukin si lambdanya, malah saya nulisnya. Maka si T itu berarti tinggal dibagi minus 0,6 sekian 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 dibagi dengan minus yang si lambda itu. Maka dapatlah tadi tuh perhitungannya tuh kurang lebih 27. Karena di sini satuannya adalah tahun ya. Dari awal kita sudah setelah 2 tahun, berarti satuannya adalah tahun. Maka di sini pun yang dimaksud 27 di sini adalah 27 tahun. Begitu. Oke, sudah cukup jelas kalau sekarang? Udah Bu, makasih. Oke. Oke, gimana yang lainnya? Sudah paham? Gimana? Kalau tidak ada, ya berarti kita sudahi. Silahkan kalau masih ada ini ya. Jadi sekali lagi mungkin yang saya titip adalah insya Allah ini tidak akan terlalu susah ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lah, nggak usah khawatir. Cuman tetap tadi kalau teman-teman harus menargetkan nilai yang minimal. Saya harapkan sih teman-teman di sini minimal B ya. Jadi nanti di akhir semester pada saat saya rekap semua nilai itu teman-teman minimal dapat nilai B. Artinya kan B itu kemarin di awal itu minimal target berapa sih? 76 kan? Betul nggak? Ya, kurang lebih 66 atau 76 lah kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman saya harapkan ya kalau bisa mah di atas 70 lah gitu amannya ya, di atas 70. Jadi silahkan, tapi teman-teman juga jangan dibikin jadi beban juga gitu kan. Tapi tetap harus dipersiapkan. Intinya gitulah ya. Silahkan atur saja, kalian sudah besar, sudah dewasa. Jadi mudah-mudahan teman-teman diberikan kemudahan nantinya ujiannya ya, diberikan kemudahan, kemudian diberikan ya kecerahan gitu ya pada saat kerjanya, dan jangan lupa nanti untuk oretannya saya titip ya, nggak harus lengkap-lengkap banget gitu ya, terserah itu mah. Kalau yang namanya oretan itu sesuai kebutuhan teman-teman. Kalau butuhnya ngoreknya sedikit ya berarti segitu, ya udah upload aja. Kalau yang penuh ya upload aja, intinya gitu. Jangan dibuat dipenuh-penuhin, kalau nggak butuh mah ya nggak apa-apa, kosong juga gitu ya. Oke, jadi intinya saya ingin melihat prosesnya aja, terutama untuk evaluasi nanti mungkin ke depannya, apakah ini soal terlalu susah atau bahkan terlalu mudah gitu. Itu intinya. Oke, jadi teman-teman kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita akhiri. Ini aslinya nggak ada yang mau ditanyakan lagi nih. Saya tanya sekali lagi, silahkan. Nggak ada? Cukup? Oke ya, kalau gitu ya. Oke, kalau tidak ada kita akhiri saja. Jadi insya Allah kita ketemu lagi sekitar 2 minggu selanjutnya ya.
minggu depan itu minggu tenang, kemudian minggu depannya lagi kalian udah masuk UTS, berarti minggu selanjutnya baru kita bertemu kembali untuk pertemuan kalau materinya mah berarti pertemuan ke-8 ya, tapi minggunya udah masuk minggu ke-9. Tuh, oke teman-teman, sekali lagi mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan atau ada yang belum dipahami. Mudah-mudahan teman-teman dipermudah nanti ujiannya dan bisa dapat hasil yang terbaik, gitu ya. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.